Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini Tokyo suasananya, cuacanya cerah, tapi anginnya kenceng banget. Dan saya ingin segera menyampaikan inspirasi yang baru saya renungkan dan baru saya dapat berkaitan dengan perjalanan renungan kemarin tentang Satori yang mau saya hubungkan dengan Ekaristi. Kemarin kita bicara tentang Satori atau pencerahan yang berasal dari sebuah proses menuju ke tempat suci. Jadi kalau kita mau menuju ke tempat suci, biasanya kita melalui 3 gerbang atau yang disebut dalam bahasa Jepang Tori. Gerbangnya seperti tegak lurus begini, lalu ada 2 yang agak melengkung di atas. Tori itu adalah simbol kita melampaui pintu masuk ke kesatuan atau Satori yang lebih dalam. Dan kita melalui 3 pintu, 3 tori. Tori yang pertama, kita meninggalkan apa yang duniawi, yang jasmaniah, dan kemudian masuk ke dalam kesatuan yang rohani lebih dalam. Kemudian masuk dalam tori yang kedua, melepaskan segala hal yang sifatnya psikologis, emosional, terutama emosi negatif, tetapi juga emosi positif. Dan masuk ke dalam gerbang yang ketiga, yang kemudian masuk dalam Satori, pencerahan, ketika terjadi kesatuan. Tidak ada lagi yang menghalangi, tidak ada lagi batas-batas antara yang ilahi dengan roh jiwa, sang kekasih jiwa. Itu seperti jiwa bertemu dengan sang kekasih jiwa. Kemudian dari situ kita menjadi manusia baru, kembali ke dunia, tetap kembali ke dunia seperti biasa, tetapi menjadi manusia baru yang tidak lagi terbatas oleh batasan-batasan jasmaniah, badaniah, psikologis, bahkan juga rohani. Karena kemudian menjadi yang ilahi, menjadi spiritual being yang kemudian mengekspresikan diri dalam keunikan kita masing-masing, menjadi manusia baru. Nah, itu yang kemudian ingin saya bandingkan dengan Ekaristi. Ekaristi juga seperti itu, mirip, ya, tidak sama tentu, tetapi bisa dibandingkan. Kalau kita merayakan Ekaristi, kita meninggalkan kehidupan biasa, lalu kemudian secara khusus masuk di dalam perayaan Ekaristi. Gerbang pertama adalah meninggalkan dunia yang biasa-biasa, jasmani, yang kita hadapi setiap hari, masuk di dalam perayaan Ekaristi. Nah, di situ diawali dengan pengakuan dosa. Saya mengaku, Tuhan kasihanilah kami, meninggalkan dosa-dosa. Kemudian membawa persembahan. Jadi seluruh hidup kita yang jasmani, yang psikologis, yang rohani, kita persembahkan semuanya di dalam persembahan. Ambillah ya Tuhan segalanya, dan biarkan hanya cintamu saja, dan itu cukup bagiku. Nah, sesudah dipersembahkan, kemudian masuk dalam liturgi Ekaristi, yaitu liturgi kesatuan ketika Tuhan sendiri mengatakan, inilah tubuhku, makan, supaya aku hidup di dalam engkau dan engkau hidup di dalam aku. Dan itulah kesatuan antara yang ilahi dengan yang manusiawi. Itulah manunggaling kawula Gusti. Dan itulah shalom, itulah selamat, itulah surga, itulah Satori. Nah, sesudah mengalami kesatuan itu, kita kemudian kembali ke dunia sebagai manusia baru. Kita meninggalkan manusia lama, tetap hidup seperti biasa, tetapi tidak lagi terbatas oleh batasan-batasan jasmani dan psikologis, luka batin, masa lalu dan sebagainya. Kita menjadi manusia baru, bahkan menjadi Kristus sendiri, yang kemudian mewujud di dalam pribadi kita masing-masing secara unik. Dan itu yang disebut dengan menjadi manusia baru. Kita kemudian hadir di dunia sebagai Kristus dalam ekspresi jasmaniah kita masing-masing. Karena itu Paulus bisa mengatakan, sekarang aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku.
Karena dia sudah menjadi manusia baru, mengalami kesatuan dengan Kristus dalam Ekaristi, dan kemudian dia menjadi Kristus itu sendiri, tetapi mewujud dalam pribadi-pribadi kita masing-masing. Maka kemudian kita bisa membawa Kristus ke dunia, bahkan menemukan Kristus-Kristus di dalam pribadi-pribadi unik yang kita jumpai. Disitulah terjadi kesatuan antara Kristus dan saudara, Kristus dan semesta, dan kita bertemu secara utuh di dalam kesatuan itu. Kita mengalami pencerahan, satori, bersatu dengan yang ilahi. Dan itulah yang namanya Shalom, manunggaling kawula Gusti. Jadi satunya antara Allah dan manusia dalam pribadi kita masing-masing. Maka kemudian bukan lagi saya yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Dan kemudian itu kita watakkan, kita wujudkan dalam relasi-relasi kita, dalam cara kita bertindak, dalam ekspresi jasmani kita. Keseluruhan Kristus itu nampak. Tetapi yang ada hanyalah kesadaran Kristus itu sendiri. Dan jalannya adalah dengan mencintai. Karena dengan mencintai Kristus itu, kita kemudian bersatu dengan Kristus dan mencintai semua orang dalam keutuhan, dalam kepenuhannya. Maka di situ yang ada adalah damai sejahtera. Kita menjadi terang, karena Kristus adalah terang. Akulah terang dunia. Dan Tuhan juga mengatakan, kamu adalah terang, jadilah terang. Kita menjadi terang-terang Kristus yang memancar di tempat kita masing-masing. Tuhan juga mengatakan, akulah hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan kita juga kemudian menjadi hidup itu sendiri, yang memancar, memberi kehidupan, memberi kesegaran, memberi kesehatan, keseimbangan, damai sejahtera. Akulah damai yang berasal dari Allah. Kamulah pembawa damai ketika kamu bisa mengasihi sesamamu dan memancarkan Kristus yang ada di dalam diri. Itulah satori, itulah Ekaristi yang menjadikan kita menjadi serupa dengan Kristus sendiri. Sehingga kita kemudian mengatakan seperti Paulus, aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diri. Di situ ada kesatuan yang terus-menerus, sehingga kedamaian itu ada di dalam diri kita dan kita pancarkan kemana-mana. Kedamaian yang tidak bisa diambil oleh dunia ini, karena kedamaian itu tidak berasal dari dunia ini, melainkan dari kesatuan dengan Kristus sendiri. Yang ada hanya satu kesadaran, kesadaran manunggal, Christ consciousness, yang memancar melalui kesadaran kita masing-masing secara unik, supaya memang kemudian setiap pengalaman menjadi pengalaman akan Allah. Terutama karena kita sadar kita begitu dikasih oleh Tuhan. Maka saudara-saudara terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan